Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam doa pagi secara online. Kali ini kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali mencoba untuk mengingat, mencoba untuk melihat apa yang sudah Kau lakukan kepada kami Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat memberikan kami kesegaran, dapat memberikan kami tuntunan di dalam hidup kami. Tolong Tuhan Kau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan segala sesuatu yang kami pergunakan, baik HP maupun laptop ataupun apapun, biarlah itu dapat berjalan dengan lancar, internet juga dengan lancar juga. Berkati juga hamba-Mu yang akan sedikit menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari satu ayat Alkitab saja, dari Matius 20 ayat ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk melayani. Dia Raja, tetapi Dia melayani. Dia adalah Allah, tetapi Dia mau berkorban di dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu, itulah keteladanan yang Tuhan Yesus berikan kepada umat manusia. Bagaimana seseorang bisa melayani, dan bagaimana seseorang bisa melayani kepada Allah dan kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk penebusan memang itu adalah ranahnya daripada Tuhan Yesus, dan itu adalah tugas daripada Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri ataupun dosa orang lain. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita perintah supaya, dan memberikan kita teladan juga, supaya kita melayani Allah, melayani sesama. Dan terlebih dari itu adalah supaya kita mengabarkan Injil, kabar keselamatan, kabar gembira, bahwa kita sudah betul-betul ditebus dosa-dosa kita. Kita sudah merdeka dari perbudakan dosa, dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita yang merasa rendah diri, putus asa, karena mungkin kita, bagaimana caranya kita melayani? Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya uang, saya mungkin tidak punya apapun yang berharga, ataupun saya tidak punya kemampuan dalam arti saya tidak berbakat dan saya tidak punya apapun. Tetapi kita diingatkan bahwa kita bisa melayani dalam bentuk apapun. Ya, mungkin Bapak Ibu selama ini terpancang ya dengan pelayanan seorang penyanyi yang hebat karena dia dikaruniai suara yang bagus, atau pemusik karena dia mempunyai kemampuan untuk bermain musik dengan bagus, organ, gitar, piano, saksofon, ataupun permainan musik apapun. Ya, kita tidak berbakat di dalam hal itu, atau kita pun mungkin tidak bisa berkhotbah, kita tidak bisa mengajar banyak orang, dan kita mungkin masih tidak bisa mengajar juga untuk misalnya guru sekolah minggu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat
semuanya itu. Tuhan Yesus tidak melihat kehebatan atau kemampuan kita, tetapi Tuhan Yesus adalah melihat kemauan kita untuk melayani Dia. Jadi Tuhan Yesus melihat apakah kita bersedia melayani Dia dalam hal yang kecil apapun. Mungkin di dalam gereja ada salah satu bagian yang mungkin yang dipandang terkecil, yaitu yang bagian paling enak, yaitu misalnya asar atau penerima tamu ibadah, atau sebagai pensyafaat atau doa syafaat. Nah, kita pun bisa melayani hal-hal tersebut dengan baik, dengan ketulusan dan keikhlasan, sehingga ketika kita menerima tamu dari luar atau menerima tamu dari yang mereka pengunjung atau mereka yang jemaat yang ingin beribadah di gereja, ketika mereka mendapat senyuman yang manis dari kita, itu pun sudah melayani. Itu pun sudah sangat baik. Ataupun kita mungkin karena kondisi fisik kita yang lemah, mungkin kita bisa melayani pun di rumah, yaitu dengan berdoa syafaat. Kita mendoakan pendeta kita mendoakan gereja kita mendoakan jemaat yang sakit, kita mendoakan banyak orang. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita. Tuhan tidak melihat besar atau kecil, berbakat atau tidak, punya karunia ataupun tidak. Tetapi Tuhan melihat apakah kita tulus dan ikhlas. Karena kita adalah orang kecil, karena kita adalah alat yang kecil. Tetapi ketika Tuhan mempergunakan itu adalah suatu yang alat yang sangat berguna bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ada ilustrasi tentang kisah 3 tukang batu. 3 tukang batu. Dia bekerja untuk membangun gereja. Nah, suatu saat ada seseorang yang bertanya kepada 3 tukang batu ini dalam waktu yang terpisah. Yang pertama ditanya, "Bapak sedang membangun apa?" "Oh, saya sedang membangun batu demi batu. Saya sedang meletakkan batu di atas batu yang lain. Itulah yang saya lakukan saat ini." Kemudian tukang batu yang kedua ditanya, "Bapak mengerjakan apa?" Tukang batu yang kedua pun ini menjawab, "Saya bekerja ini untuk mendapatkan nafkah. Saya sebagai tukang batu untuk mengerjakan supaya saya mendapatkan gaji, supaya saya mendapatkan upah. Itu adalah pekerjaan saya." Nah, kemudian tukang batu yang ketiga ketika ditanya, apa jawabnya ketika dia ditanya apa yang dilakukan? "Oh, saya sedang membangun sebuah gereja. Saya sedang membangun gedung gereja yang megah, dan suatu saat akan banyak jemaat yang hadir dan mereka senang untuk bergereja di sini, dan biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan." Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari cerita ilustrasi ini, tukang batu yang pertama dan yang kedua, mereka hanya menganggap itu hanya sebagai pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang rutin, pekerjaan yang hanya membosankan, karena dia hanya mendapatkan upah, kemudian selesai, sudah, tidak ada lagi yang dilakukan. Tetapi tukang batu yang ketiga, dia mempunyai visi yang jauh ke depan, dia mempunyai tujuan yang jelas, dan dia mempunyai pemikiran yang sangat luas. Dia bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, demikian juga ketika kita melayani di dalam rumah Tuhan, ketika kita melayani sesama kita, biarlah apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kalau kita melayani dengan segenap hati, setulus hati kita, seikhlas kita, itu akan sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang barang kecil di mata Tuhan, tetapi semua itu adalah besar di mata Tuhan.
apalagi untuk mempermuliakan namanya. Siapapun bisa melayani dalam bidang apapun, meskipun dia tukang parkir, meskipun dia tukang sapu, meskipun dia cleaning service, meskipun dia pembantu, siapapun bisa melayani. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pelayanan itu, tetapi Tuhan melihat hati kita, ketulusan dan ketaatan kita untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diingatkan, biarlah kita dievaluasi apakah saya sudah melayani Tuhan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Apapun yang kita lakukan, berprinsiplah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat dan padat ini. Biarlah kami diingatkan kembali untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, biarlah itu dapat berguna untuk pelebaran kerajaan, kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dan biarlah kami menjadi alat-alat-Mu yang sangat berharga. Dan biarlah bila Engkau mempercayakan suatu pelayanan, kami sungguh sangat berterima kasih Tuhan, karena Tuhan menghargai kami, karena Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan bahwa kami pun bisa melayani dalam bidang apapun dan sekecil apapun. Kami sungguh berharga Tuhan di mata-Mu, dan kami sungguh bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bapa dalam surga, biarlah apabila kami saat ini belum menemukan pelayanan, biarlah kami mulai mencari. Kami harus melayani Engkau dan sesama kami Tuhan, karena kami sudah dilayani oleh Tuhan. Kami sudah ditebus dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus. Selayaknya lah kami pun mengikuti apa yang Engkau lakukan, apa yang Engkau teladankan di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, berikan kami kemauan yang kuat, tekad yang kuat, dan tujuan yang kuat. Biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dan selagi kami masih hidup, biarlah kami terus melayani Engkau sepanjang hidup kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati untuk proses kepemimpinan yang akan segera berakhir di bulan Oktober. Berkati presiden yang terpilih dan berkati penyusunan kabinet. Berkati juga pilkada yang akan nanti diadakan pada bulan November. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik. Berkati juga untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K, berkati agar Engkau tambahkan murid-murid Kristen, tambahkan murid-murid yang bisa kami yang bisa bertambah setiap hari, dan biarlah melalui sekolah Kristen penginjilan ini dapat dilakukan dengan baik. Dan biarlah Kau berkati juga pengurus, kepala sekolah, guru dan murid, agar mereka pun dapat belajar dan mengajar dengan baik pula. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk sekolah Kristen TK Kasih Ibu, berkati agar Engkau berkati pengurus dan kepala sekolah dan guru, agar mereka pun dapat belajar mengajar dengan baik pula. Saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan dalam rangka program untuk kegiatan HUT daripada hari ulang tahun daripada GKI Gatot Subroto yang ke-88. Biarlah Engkau berkati panitia yang bertugas, dan berkati biarlah itu dapat berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para orang tua kami yang saat ini lansia dan lemah secara fisik. Kami berdoa untuk Ibu François Wulangi, Bapak Sutejo, Ibu Hernanto, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna, Bapak
Werimon, Ibu Simon Sarjono, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Ibu Hutauruk, Bapak Timotius Oswari, Ibu Handoyo, Ibu Silvia Pitra, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Gianti, dan Bapak Gunadi Kelik. Berkati mereka dan berkati ketika mereka pun sedang dalam proses pemulihan secara fisik. Berkati juga para famili, keluarga yang mendampingi, biarlah mereka pun dapat merawat dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan kami, rezeki kami, makanan kami. Terima kasih, dan bila sebentar lagi kami akan kembali beraktivitas, bekerja, biarlah Engkau terus menyertai kami, dan biarlah kami selalu melayani Engkau dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.